jalur manapun ya, misalkan kita ngomongin di Jawa Barat ya gitu, Gede, Tangerang, Salak gitu kan, kita lewat jalur mana aja bisa. Sebelum Gunung Putri gitu kan, Cibodas. Terus dulu kan Salabintana gitu kan, sampai sekarang jadi Buper. Dulu kan lewat Ciapus juga bisa. Lewat Ciapus bisa. Enggak, lewat Ciapus, lewat Loa bisa kan. Naik ke Ciapus bisa. Gitu. Dan dulu kan ya zaman-zaman kita kan masih kayak barang-barang haram ya. Tanda kutip haram. Itu tuh masih masih legal. Iya, masih berani lah gitu. Dan itu faktor kedua juga tuh, rata-rata orang diganggu gitu. Makanya di sana. Terus yang ketiga yang itu yang cerita ente tuh. Yang mana? Cewek lagi dapat kayak gitu. Itu rata-rata sih, emang rata-rata semua pendaki pasti pada ngomong sih. Walaupun pasti bilang apa? Walaupun emang pasti bilang ya nggak apa-apa gitu, tapi rata-rata sih gitu. Soalnya kan yang setahu gua sih katanya kan wangi katanya. Menurut si darahnya itu. Rata-rata makanya diganggu rata-rata kayak gitu, dan itu biasanya lebih ekstrim gangguannya. Cewek yang lagi dapet tuh biasanya ekstrim. Bisa sampai nangis. Ya makanya bisa sampai benar-benar kayak benar-benar drop, kesian gitu. Jadi ngeliat yang itu langsung lemas. Iya makanya kesian gitu. Yang ente lihat kan kesian kan? Kesian. Terus ya secara tidak langsung teman-teman yang lain juga kan kayak mikirin terus benar-benar ya bukan keganggu sih, tapi ya sebagai teman ya. Tapi emang salah satu jawaban kalau emang pengen ngeliat karakter sih, emang gak ada lagi di atas gunung bro. Ente punya teman dari kecil. Menurut ente istilahnya ini solid. Di atas gunung belum tentu. Karena mikirin diri sendiri dia. Jadi kayak kontan gitu bro, diliatin kita. Oh ternyata lu karakter aslinya tuh kayak gini. Tapi itu di atas gunung. Tapi itu bener loh bro. Nyata loh gitu. Tapi emang yang gue alami juga kayak gitu. Yang namanya karakter tuh pasti kebaca. Gimana orang lagi di gunung lah rata-rata gitu. Rata-rata. Walaupun orang ini solid di bawah. Di namanya kita di tempat camping itu belum tentu, bukan dibuat-buat yang sama yang di sana, bukan. Karena kan gini. Karakter asli dia gini loh. Jadi kayak ada rasa males. Yang tadinya orang itu rajin dari malas ada, karena apa? Kan saling kadang saling mengandalkan, berarti itu bagi yang ini ya, kalau kecuali yang kompak mungkin. Karena di sana juga pasti kan namanya sama-sama capek, mereka mentingin diri sendiri dulu dong. Betul. Itu karena karakternya itu keluar dari situ. Jangan kan kayak gitu ya, kadang-kadang misalkan di pos 2 misalkan ada mata air gitu kan. Kadang-kadang kalau misalkan emang kita pikir dia solid gitu bro, kita pikir dia baik, kita pikir dia tuh istilahnya orangnya mauan gitu kalau disuruh. Kalau di atas gunung belum tentu. Kadang-kadang gue malas atau karena misalkan alasan gue capek gitu. Ya tadi itu karena capek, akhirnya kan mikirin diri sendiri. Kadang gini, gue mikirin dia belum tentu gue juga gimana ya. Keegoisan seseorang tuh mudah tuh keluar tuh semua. Nggak tahu itu otomatis bro. Dan itu emang gue alamin juga gitu. Rata-rata kayak gitu. Banyak yang cerita dan banyak juga yang ngalamin, atau gue sendiri pun ngalamin sendiri. Gue juga suka dulu tekan naik gunung sampai gue mah ada yang berantem. Iya teman sama teman tuh crash, berantem gara-gara saling mengandalkan gitu. Akhirnya iri-irian, gue berat apa gitu. Sih namanya tuh cekcok mulut gitu. Tapi di bawah biasa lagi gitu. Tapi emang itu hal emang nggak masuk di atas tuh, ngapain sih naik gunung capek-capek segala macam gitu kan. Tapi bukan itu yang cari nikmatnya bro. Buset. Ente juga kan masih nyari kan, masih pengen kan. Pasti kepincut pengen Seven Summit yang di Indonesia, pengen ente naikin gitu. Ya insyaallah ya mudah-mudahan gitu. Mudah-mudahan capek. Gue aja belum. Gue terakhir pengen Rinjani bro. Nyampe sekarang belum. Terakhir yang baru tadi gue cerita. Kalau misalkan anak gue cewek, gue mau namain Rinjani. Cowok anak gue. Karena waktu 2014 gue nggak sempet naik gitu. Nggak kesampaian gue naik. Makanya waktu itu pas gue nikah, kalau anak gue cewek mau gue namain Rinjani karena gue nggak sempet naik Rinjani gitu. Buat anak aja namanya. Gitu udah deh gitu. Gue cukup sampai sini gue naik gunung. Ya udah gue namain Rinjani kalau anak cewek gitu. Nggak jadi. Tapi nggak jadi cowok. Gue namain ini pemain bola.
Apa tuh? Kalau di Spanyol sih ada namanya David Villa. Ada Villa. David Villa. Cuman kalau depannya bukan David. Gue pakai bini Richard. Bini gue pengen Arka. Gue Villanya yang gue ambil. Jadi nama anak gue Arka Villa gitu. Arka Villa. Itu dari. Nah, semenjak gue abis naik gunung, touring dulu tuh gue demen tuh. Jadi setiap laut gue explore. Kayak temen gue kayak apa sih, merek-merek sepatu dia ngambil dari situ kan. Kayak dulu tuh apa, Spotek kayak gitu ya, terus Caterpillar. Iya, maksudnya ngambil Reebok. Akhirnya namanya Reebok. Bukan. Abdullah Adidas. Jabuli. Itu nyambung anjing. tapi apapun hal itu ya apa ya? Ya itu sih emang apa ya? Kepengen aja gitu. Pengen setiap orang rata-rata kayak gitu. Jadi kayak ngidam itu, Bro. Kelar naik gunung, kelar touring, kelar setiap gunung kelar, udah sekarang jadi kayak gini gitu kan. Jiwanya beda berarti kalau orang masih single nih kayak lu. Jadi jiwanya ekspornya tuh beda. Masih kuat. Kalau kayak kita banyak udah rumah tangga kan, kita posisi pola pikirnya kan punya buntut lah. Iya gitu. Misalnya kita punya tanggung jawab nih, nggak free. Kalau masih single kan emang free lah, ngapain yang dipikirin kasarnya. Kali kuliah biasa. Puas-puasin bro kuliah. Itu dia. Seriusan. Kan makanya masuk lagi ke yang tadi gue naik gunung tuh. Dari SMP tuh pengen banget karena temen gue udah pada naik gunung. Pengen dong ya kayak. Tapi akhirnya nyokap ngizinin kan? Akhirnya nyokap ngizinin karena ya gue kuliah nih, nggak kemana-mana, online. Ya gue beli barang semuanya. Sengaja tuh maksudnya. Biar mancing sengaja. Brek. Minggu depan naik gunung. Ya mau ngomong apa kan udah ada barangnya. Jadi nyokap nggak bisa ngomong apa. Wah gue dijebak nih. Iya cuma ngomong. Ya udah hati-hati. Berarti dapat izin tuh ya. Berarti lampu hijau dong. Benar. Nah cuma dari situ pengen naik gunung sering, cuma kan waktunya itu nih sama bentrok sama kuliah, paling ya kalau liburan kan. Oh iya sih ya, kalau pandemi gini biasanya di gunung pun agak banyak yang tutup juga ya lokasi-lokasinya gitu. Banyak jalurnya tuh kayak misalnya biasanya kan gunung ada 3 jalur 4 jalur, ini paling buka satu jalur. Sama kayak kemarin yang gue cerita yang di konten pertama bro, waktu itu sempet Cibodas sama Putri tutup bro. Gue ngambil di Selebain Tanah itu yang tadi gue cerita yang konten pertama itu. Oke, Brat. Jebron ulang tahun, Bro. Widih, brownies. Kumpul enak nih. Cocok lah. Lapis Bogor. Bogor. Bukan manisan aja. Bukan manisan asinan Bogor. Lapis Bogor. Iklan deui. Gitu. Sikat. Sambil nyemil ya. Coba ada planning ke mana nih? Buat apa next? Merbabu. Wih, ajib. Gue liat sabananya tuh kan bagus ya sabananya. Pengen tuh. Merbabu sama Merapi kan dempetan nih. Kalau mau dua-duanya bro. Nah kemarin gue merinding aja. Gue kemarin ke Sindoro. Niatnya mau di doublein ke Sumbing. Double S, triple S. Enggak, dua. Kan Sumbing Sindoro tuh depan-depanan. Nah, cuma ini kaki udah nggak ngangkat kayaknya nih. Maksudnya pengen lintas langsung gitu. Tadinya pengen cuma kaki udah nggak ngangkat, jadi ya udahlah pulang dulu. Ya bisa kan diterusin gitu. Tetap aja tetap. Tapi minimal sih emang rata-rata pendaki yang diajar tetap bro. Misalkan Merapi sama Merbabu nih. Nanti ajar triple S-nya bro. Sindoro, Sumbing, Selamat gitu. Itu hajar aja semua gitu. Itu dapat loh bentar. Modalnya fisik sih sebenarnya kalau fisik kita lagi. Iya maupun nanti masih muda bro. Iya. Beneran loh. Dulu gua berapa kali ya? Pangrango gua juga. Gua sampai puncaknya soalnya Pangrango jalurnya jalur liar. Apa liar, trek liar gitu. Buka jalur sendiri. Iya buka jalur sendiri. Ya dulu kan jalurnya masih gua kasih rumput yang tinggi. Ini di Safari Night itu tahu. Safari Night. Itu kan ada penduduk tuh. Dulu mah emang ada trek liarnya, bisa sampai naik kayak tebing gitu. Seru juga dibanding pakai webbing dong. Webbing. Nggak ngerti tuh webbing tuh gua. Tali kan mantel. Tali aja. Nah, kalau yang nggak tahu webbing itu tali nih. Tali bukan tali rapia ya, tali buat kita yang naik gitu. Dan zaman gua dulu, Bro. Gua pakai tali rapia, Bro. Naik. Iya naik. Cerita yang di konten pertama itu, jadi kayak ada pertigaan kayak gini. Di sini tuh ada Mbak Kun. Jadi tapi lu jangan cerita lagi di sini, lu ntar kepanjangan lu cerita diulang lagi. Maksudnya ini cerita tentang tali, tentang webbing gitu kan. Nah, itu gunanya webbing, Bro.
Jadi di mana kita lagi keadaan darurat, itu teman-teman nggak akan kemana-mana dan kita nggak akan ditinggalin sama teman-teman juga. Nyatu kan. Ya iya. Cuman ya Jadi ketahuan resikonya gitu. nih berat kalau di tebing kayak gitu ya jatuh satu jatuh semua. Ya makanya itu gitu. Mesti hati-hati itu resiko. banget. Itulah solidaritas. Itu Mati satu, mati semua. Betul, Iya. betul. Kompak Bener. lah, ibaratnya kompak lah. Nah, jadi itu tuh begini, Bu. Pakai Saling sambung-sambung sampai depan gitu. Itu semangat, Bro. Itu sampai Pertama tarik-tarikan. itu biasanya Nah, itu situasinya gunanya lagi gitu juga. Itu salah satu naik apa namanya tebing, kalau misalkan curam, kalau enggak lagi turun kabut gitu kan. Kalau kabut kan biasanya jarak 1 meter aja orang udah nggak kelihatan. Kabut, kalau udah kabut turun kan kacau itu. Nah, nih ada pertanyaan nih. Kalau buat anak-anak sekarang, Bro. Kalau dulu kan zaman tenda aja masih kayak sekarang kan Udah jadi. Nah, sekarang kan udah jadi kayak dum gitu kan, sekarang udah enak gitu kan. Kalau dulu kan masih kayak tenda pramuka kalau dulu kan. Kalau misalkan nggak bawa tapi bipak pun memang harus paham ya. Bipak. Tahu kan bipak? Bipak tahu? Astagfirullahaladzim. Bipak tuh kayak saung sementara lah, kayak saung sementara dari batang-batang bisa jadi yang penting kan buat saung aja buat dulu itu bikin sendiri. Itu dari bipak, dari kayu-kayu yang dahan-dahan ranting-ranting dan atasnya misalkan pakai apa aja yang penting kita teduh gitu. Itu bipak Bipak itu berarti buat ini darurat ya? Betul, tenda darurat lah. Tenda darurat namanya bipak. Gitu. Bukan bivak. Jangan jangan juga pakai es, nggak boleh gitu. Mantap. Bipak aja. Bipak jangan. Anti satu ya. Pakai es. Jadi bis dong. Nah, kalau untuk anak-anak sekarang tuh biasanya peralatan apa sih? Peralatan. Yang kemarin ente beli aja gitu. Ya, biasa carrier. Kalau tenda kan biasanya nyewa lah. Nyewa. Jaket, celana, sepatu ya. Pasti. Udah gitu aja. Itu aja. Kalau misalkan kayak nesting gitu. Oh iya, nesting kompor. Kompor. Dulu kan belum ada nesting, dulu masih apa bikin api aja nesting? Nesting itu peralatan masak. Buat panci buat masak. Peralatan masak lah. Bukan rantang. Ada iya rantang kan? Juga. Rantang bro, nesting. Iya maksudnya jangan rantang. Tapi tuh ada merah kan anjing. Bukan pakai J. Ya itu. Tapi ada satu lagi bro. Banyak sebenarnya bro. Ya termasuk webbing itu kan. Itu nesting tadi ya. Minimal peralatan. Walaupun dianggap misalkan receh gitu. Itu penting bro sebenarnya. Apa? Penting sebenarnya. Webbing tuh sebenarnya penting. Walaupun misalkan kelihatan jelimet gitu ngelihatnya apaan sih itu. Tapi kan penting buat di gunung-gunung tertentu. Betul, paling webbing. Apa benar webbing? Tali webbing tadi. Yang di sini nih. Rapia. Tetap kan minimal itu paling 5 meteran bro rata-rata. 5 meter sampai 10 meter ya, ada yang 8 meter sampai 10 meter. Satu lagi bro. Priwit. Kan kalau sekarang udah ada ada. Nah, itu penting bro. Takutnya lupa gitu kan. Anak-anak sekarang kan kalau pisau tuh penting nggak? Pisau ya penting juga sih. Intinya sih memang mesti komplit peralatan fasilitasnya. Jangan seri-seri Anda. Kalau tahu maksudnya naik gunung ada priwit buat apa maksudnya buat gitu. Nah, ya siapa tahu di sono ada mobil, lu parkir di sana. Itu tujuannya. Masalah uang. Iya, lumayan lu. Jadi kira berarti tiup nih. Gitu. Tapi ntar prediksi gua sih kenapa mesti pakai priwit. Jadi kalau misalkan ada orang celaka atau musibah mungkin tanda ya. Betul. Si tanda ya. Betul. Untuk memanggil lah gitu manggil teman. Enggak usah teriak-teriak jadinya. Ya minimal amit-amit kalau misalkan kita yang ngalamin kejadian misalkan si A deh, jangan kita lah gitu ya. Tapi juga si A dia jatuh misalkan ke jurang lah. Cuman nggak bisa ya karena situasi dia celaka. Jadi nggak bisa teriak-teriak, nggak usah. Jadi nggak bisa teriak-teriak. Jadi gini menghemat suara. Ya betul. Kadang-kadang kan misalkan kalau kita ngomongin goib kan biasanya kan orang teriak tuh nggak kedengar sama teman kita, kayak ditutup gitu. Nah itu priwit biasanya berguna bro. Minimal itu deh gitu. Itu penting juga bro. Hemat tenaga juga. Betul lah. Kalau teriak-teriak habis tenaga kita. Betul lah. Apalagi butuh daki lagi. Tapi bukan priwit pramuka kan? Priwit pramuka bukan kan? Priwitnya ya tetap priwit yang kayak parkir aja. Tadi si Gibran ngomong. Iya. Jadi bisa dipakai buat minta tolong, SOS. Parkir mobil di atas. Bisa. Benar. Bah lu ente salahnya. Ente anak gunung apa anak laut? Paus. Enggak kemarin gue cerita tuh kemarin. Dia lahir di gunung. Bigfoot dong gue bilang. Apa? Bigfoot tuh ya cerita ya. Kalau dua ada Bigfoot tuh orang gunung. Ya kan? Bigfoot. Nah, terus gue juga lahir di laut juga kata dia gitu kan. Lah hebat juga nih orang. Agak buncin dong.
Makanya di laut kan rata-rata yang paling jelas kan paus. Itu gue gabungin aja anak gunung sama anak laut. Iya kan, kalau anak gunung kan ibaratnya Bigfoot, di laut paus. Jadi big paus. Oh, aduh, stop, break. Aduh. Jadi kalau teman-teman tahun 90-an tuh pasti tahu yang namanya Bigfoot. Jadi intinya gini. Dulu ada filmnya, Bro. Kalau ada filmnya dulu. Berarti gini ya, keperluan buat camping itu kan banyak, termasuk tadi webbing itu kan buat tali ya, tali pengaman ya. Webbing, terus apalagi tuh yang kayak rantang gue bilang tadi apa? Nesting, webbing, terus priwit juga perlu. Kalau ini tuh kayaknya nggak terlalu penting, trekking pole. Trekking pole ya penting kan? Ya nggak terlalu sih sebenarnya, cuman ya kalau misalkan tapi ada saat-saat pasti di iya. Tapi kalau untuk gue pribadi nih, jalan pakai trekking pole sama narik keril, mendingan narik keril. Trekking pole tuh ribet. Biasanya kalau trekking pole tuh buat misalkan emang bener-bener dia bener-bener trekking pole tuh susah jalan. Macam kayak tongkat trekking pole jadi buat waktu pasti berguna. Itu bisa diperlukan juga karena trekking pole. Tapi minimal lengkap deh gitu kalau naik itu. Maksudnya kita lebih aman loh, Bro. Iya. Gitu. Jadi apa ya? Meminimalisir gitu. Kalau misalkan ada apa-apa, tapi ada kita alatnya gitu. Kita tuh punya gitu. P3K apalagi. Jadi itu penting. Sekarang kan zaman canggih kan ya. Ada kompor apa yang kompor portable tuh pakai gas gitu lah. Iklan Hypo. Gas kecil gitu kayaknya kayak Pikok tuh. Pikok. Oh ya, iklan. Ya sih segede gini kan, yang gini. Tabung gas kecil. Dulu tuh kan susah banget. Banyak kan orang pakai parafin tau kan? Dulu kan. Parafin tuh jadi apa ya? Ada kayak batu gitu, kayak batu. Kayak lah. Enggak, batu dibakar dulu kalau nggak salah, mah gue lupa sih dulu. Di parafin batu bara. Iya, batu parafin jadi dibakar dulu, akhirnya dia jadi kayak bara gitu kayak bara kita bisa makan, cuman memang lama dulu kan belum ada gas kecil kompor gas kecil gitu. Dulu tuh emang nggak ada dulu, Bro. Jarang banget gitu orang naik gunung tuh bawa apa kayak tabung gas gitu sama kompor portable tuh Masih jarang. Masih manual semua, Bro. Gitu. Jadi emang bener-bener manual gitu. Cuman kalau nggak dibakar ya adem, dingin, bisa dipegang gitu. Cuman kalau mau dipanasin ya dibakar dulu, bakar tuh ntar lama-lama dia jadi bara gitu. Jadi kalau naik gunung sekarang tuh jatuhnya kayak camping ya, kompor udah ada. Iya, udah disiapin. Iyalah sekarang. Makanya kan nanya kan. Dalam arti gini sih, mungkin sekarang udah semakin enak, kesini semakin mudah, semakin safe lah gitu. Ya, maksudnya nggak terlalu kayak susah kayak dulu. Tapi rata-rata sekarang pendaki banyak yang di-ignore atau enggak. Jadi hal-hal sepele kayak gitu di-ignore sama pendaki sekarang. Terus kenapa sekarang tenda nggak kayak dulu? Karena dibedainnya gini, kalau dulu kan ribet. Kita mau pasang tenda mesti bawa tali buat ngikat ke pohon sono. Kalau nggak kita bikin pancang segala macam. Kalau sekarang enggak, lebih jadi tinggal masukin tiang. Iya, simpel ya, udah jadi. Makanya dipermudah lah. Jadi nggak banyak tali kemana-mana. Jadi benar-benar lebih. Ya tali cuma buat place doang. Iya, praktis sekarang mah. Terus sekarang tenda kan enak sekarang dua layer kan sekarang. Yang 2 layer kan. Kalau dulu nggak bener-bener kayak tenda pramuka, Bro. Double layer gitu. Ya sekarang double layer. Kalau dulu kan bener-bener kayak pramuka gitu. Tali sini, tali sono. Jadi pacang sini, pacang sono. Camp tuh bisanya cuma di tempat yang banyak pohonnya. Dulu tuh. Iya, jadi kalau kayak di Surken itu nggak bisa tuh ya. Di Surken kan pokoknya yang emang itu kan batas vegetasi, udah nggak ada pohon kan kalau di Surken. Tapi emang dulu kalau misalkan ngomongin masalah vegetasi emang ya tetap ya dimanapun itu gunung batas vegetasi itu sekarang jadi kayak udah jarang-jarang, Bro, gitu. Dulu bener-bener rimba, sekarang udah habis. Gitu. Kalau sekarang sih gitu. Kalau dulu bener-bener rimba gitu. Camping sekarang tuh bener-bener dipermudah lah gitu. Bukan trek atau jalannya, maksudnya fasilitasnya dipermudah. Mau udah canggih lah. Sampai ke center juga kan. Ada lagi satu lagi. Kompas. Kompas. Itu harus. Tapi kan kalau sekarang kayak kompas udah nggak butuh, soalnya jalur itu udah ada gitu. Tapi karena udah makanya tapi seenggaknya yang tadi gue bilang itu hal yang sepele itu rata-rata diignore sama pendaki sekarang. Sebenarnya itu ya anggap aja apa sih, kayak dulu nih rokok aja taruh di tas gitu. Waktu yang cerita tadi gue naik ke Pangrango trek liar itu ya karena kita hoki dalam arti keberuntungan kita lah dari berangkat sampai pulangnya selamat gitu. Tapi kalau
untuk para nggak hoki kan nggak persiapan kompas lah, nggak persiapan apa, trek liar yang kita nggak tahu bahaya juga gitu. Karena kita emang sekarang tuh udah ada trek yang di sekarang ini. Kan sekarang udah apa sih? Udah jelas kan. Udah diatur lah, udah ada yang ngatur udah ada gitu. pelangnya lah. Udah ada pelangnya. Dulu kan nggak ada, Bro. Apalagi sekarang trek itu udah, maksudnya kan gunung nggak mungkin ada batu serapi Dulu gitu. tuh di cerita dulu tuh yang paling terakhir mungkin tahun 2000. Mungkin kesananya lebih parah lagi. Lebih parah, Bro. Tahun 90-an mah parah. Parah bener-bener, trek itu bener-bener nggak ada trek resmi gitu. Dan ilalang pun bener-bener setinggi, mungkin bisa setinggi gini, bisa setinggi dari kita, lebih dari kita. Ini namanya alang-alang tuh bisa lebih tinggi dari kita, sampai dibabadin lagi sama kita, dibuka jalur lagi, kayak gitu. Yang dulu tuh kalau misalkan kayak alang-alang misalkan segini nih, kita jangan dulu lewat, Bro. Begini kan ya pakai apaan sih? Kayak tongkat. Ular. Bukan ular, Bro. Tahu anjing merinding. Pacet tuh pacet. Pacet tuh Jadi sejenis lintah dia, lintah dia kecil, tapi sama kayak apa? Dia ngigitnya sama kayak lintah gitu. Dari kecil tuh dia ngigit. Dia pacet sama kita, yang pengobatan itu. Gitu. Kan dayanya kecil gede lidi, kalau udah nempel di kita. Gede ini. Itu tuh bukan itu. Itu pacet tuh. Namanya pacet. Berarti ngelepasinnya yang pakai garam itu ya? Garam bisa sama ini. Kalau misalkan dulu sih sama kayak sekarang nih. Ini aja bako nih, cemplungin ke air. Gitu ini Disiram aja ntar. Oh, kata orang pernah juga bisa juga katanya ngelepas itu kalau tunggu ada petir. Itu mah toke, Bro. Itu toke ya. Nih. Toke bohong, Bro, itu mah mitos. Pacet lain aja deh. Yang musak geret. Dan yang musak geret. Pakai uyah. Enggak ada, bener itu namanya pacet. Tapi itu sejenis lintah ya kan? Juga sama gitu. Si jenis apa? Sebenarnya si jenisnya gitu kan. Sama kan kayak lintah lah, sama lah. Lintah itu kan banyak jenisnya gitu. Itu namanya jenisnya pacet, nama itunya. Kecil, Bro. Dia kecil kayak cacing di bentuk korek ya. Kayak korek banyaknya di alang-alang itu di rawa, di alang-alang. Kalau kita lewat kan kena daunnya nih, dia nempel ke kaki. Kadang ke celana, ntar ke kulit. Oh, enggak tembus, enggak dia ngerayap masih ini tiba-tiba kalau misalkan kita ngeh nih teman kita itu ada pacetnya, kita buka buru-buru, banyak, Bro. Kadang-kadang ada 3, ada 4 kadang-kadang. Dan dia dari kecil, Bro. Kecil emang kita giniin tuh gitu. Jadi kayak laron tuh, keluar gitu banyak banget. Kayak gitu. Ntar tiba-tiba kita misalkan udah nyampe camp nih, kita buka aja. Udah gede, Bro. Kadang segede jempol. Saudara kita ya udah. Iya, enggak berasa tuh. Dan itu yang bagus tuh. Yang bikin sebenarnya yang bikin. Tapi kalau lintah darat termasuk sejenisnya juga enggak? Sejenis. Tapi kita ngomongin biologi, Bro. Kenapa pacet dan lintah yang ngisep darah kita ending-endingnya mati? Apa kegemukan ya? Apa sih? Ya, kenyangan kali ya? Ya bisa seperti itu karena mati loh, Bro. Ya gue nggak terlalu ini sih biologis, nggak ngerti juga kenapa. Dibilang mati sih enggak, sebetulnya ya dia cuman jatuh udah diem. Jadi kayak mati, Bro. Jadi kayak mati. Kenyangan. Cuman nggak mati. Oh, berarti dia begah tuh kayaknya. Bisa jadi. Begah. Kenyangan. Begah. Wareg. Cuman dia nggak udut. Soalnya wis wareg ora udut. Ora smell, paru-paru ora smell. Wis mangan, udut, paru-paru ora smell. Iya gitu. Ya, smell pengobatan kan tuh. Iya, sebenarnya buat pengobatan juga, Bro. Pengobatan juga kan. Tapi lintahnya beda, Bro. Lintahnya beda. Ada lagi, tapi jenisnya lintah sama. Bukan pacet. Kan buat ngisep darah kotor. Betul. Dan emang sejenis lintah apapun sebenarnya yang diisep tuh katanya, yang diisep tuh sebenarnya darah kotor katanya. Ada bagusnya, makanya kan sekarang kan pengobatan pakai lintah itu yaitu buat apa? Ngambil si darah kotor. Tapi di Bogor mah ini ya, Bro ya. Jarang ya. Jarang banget. Makanya coba ilmu loh, Bro, ini. Lapis Bogor tuh. Wah, nih kayaknya harus cobain nih. Harus lu biar tahu lapis Bogor. Hajar nih. Tarik. Lapis Bogor. Oke, kita ajar dulu. Ada apa? Lapis Bogor. Ya, Talas Bogor. Oh, ini apa? Ini lapis nih. Lapis Bogor. Berarti ada 2, asinan Bogor, lapis Bogor. 3 teman yang atau Talas Bogor. 3. Jadi teman-teman yang lagi nonton cobain datang ke Bogor. Lanjut. Ngapain? Udah jangan lagi. Tapi emang jadi ilmu loh ini kalau misalkan emang tampil nanti ini jadi ilmu loh enggak? Bukan ya, jadi ilmu, jadi kan kita udah tentang keperluan buat camping yang mesti yang diperluin lah gitu. Kayak tadi kan dibahas tuh webbing, riwit,
kompas itu perlu sebetulnya. Dan ilmu-ilmu nanti kalau misalkan nanti masuk mapala atau apapun di kuliah pasti ada ntar pelajarannya ada. Itu lebih rumit tuh bro, ngukur jarak ada gitu. Jadi kita misalkan ini jalur trek pendakian nih, misalkan dari pos 1 nyampe pos 2 tuh misalkan 2 jam nih, kita bisa nih lintas bisa setengah jam gitu, tapi kita ngukur dulu. Kalau itu mantar lama dulu itu ada pelajaran nih, arah angin juga bukan? Iya betul, salah satunya. Matokinnya nggak ke peralatan, tapi matokinnya ke hoki kalau dulu gitu. Hoki itu dalam artian keberuntungan ya, kita bisa berangkat selamat balik selamat, ya udah itu keberuntungannya aja. Padahal gitu tanpa fasilitas yang benar-benar diharuskan. Kayak lu bilang tadi, kayak apa sih rantang tuh apa? Nesting, terus webbing itu nggak pernah kepikiran. Trekking pole kayak gitu macam-macam. Nggak ada dulu. Kita seadanya aja gitu. Cuma sebetulnya salah kayak gitu tuh salah. Iya salah. Karena bergantung sama keberuntungan ya udah akhirnya berangkat juga. Yang penting naik turun selamat. Betul. Kalau sekarang sih memang perlu kayak gitu kan, udah tahu pengalaman kayak gitu, banyak orang yang terjadi musibah lah gara-gara begitu, ya harus perlu juga lah kayak dibilang tadi priwit gitu. Hal sepele sebenarnya bro, tapi penting gitu, asli penting. Priwit, kompas. Banyak manfaatnya priwit buat parkir tadi kan satu. Kali aja kan ada mobil di atas. Ada mobil ya. Terus kali ada yang main bola kan di sana kan di atas, jadi wasit bisa gitu. Priwit tuh. Wasit lapangan bisa, wasit garis bisa. Iya gitu. Jadi banyak manfaatnya. Tapi intinya kan priwit itu kan manfaatnya di mana orang ada yang musibah kita nggak tahu, kita nyari-nyari mesti pakai teriak-teriakan. Nggak etis, bukan nggak etis ya, kayaknya susah. Taruhnya ya suaranya kencang kalau pelan. Tapi kalau priwit itu kan sekencangnya tiup kencang banget. Ya. Ada satu lagi buat diri kita sendiri sebenarnya bro. Selain priwit, kalau priwit kan buat emang darurat ya, jarang digunain gitu. Tapi buat diri sendiri ada salah satu yang benar-benar kalau ente pengen, kalau misalkan kepengen ente di ransel ente pasangin ini aja kayak ting 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 apa gitu. Lonceng. Bel namanya itu. Kalau mau itu lebih apa sih, lebih apa, enak gitu bro sebenarnya. Itu penting juga sebenarnya. Jadi setiap di perjalanan kita tuh kita bunyi. Gitu. Jadi teman-teman teh si ini lu ada di belakang kita. Paling khawatir tuh memang pas lagi kabut pasti turun di gunung manapun ada saatnya. Nah itu gunanya. Kring. Oh itu teman kita ada di depan nih, nggak lama nih, nggak jauh ya. Itu. Lampu badai kan sekarang udah ada ya? Lampu badai sekarang ada. Dulu kan masih patromak, Bo. Tahu nggak patromak? Lampu badai itu kan bisa tembus berapa meter nih jarak pandang jarak pandangnya. Kalau senter biasa mah enggak. Kalau senter lampu badai itu kan khusus. Ada lampu badai. Jarak misalkan 10 meter bisa kelihatan orang. Tapi kalau senter biasa gitu, kalau meter. Sekarang kan ya headlamp juga udah canggih, udah terang. Dulu iya itu. Kayak zaman-zaman film-film Susana kan kayak api itu. Bukan. Kalau Susana dulu kan senternya kayak yang dari kaleng itu panjang segede gini. Besi gitu. Dulu kan senternya kayak gitu. Itu senter orang dulu tuh. Kalau enggak kita bawa patromak. Patromaknya sebelum dulu enggak tahu patromak. Patromak kan kayak enggak tahu. Kalau misalkan kalau di sekarang sebenarnya yang lentera buat orang ronda itu. Iya betul. Lentera namanya. Lentera. Masuk. Pos ronda. Bener tuh. Ini mau kentongan kalau tong. Eta asup. Kalau dulu kayak gitu Pak, bawa patroma. Kalau sekarang kan pakai lampu LED aja digantungin di tenda kan sekarang. Dulu patroma yang digantungin. Sebetulnya kan fasilitas yang diperluin untuk camping banyak. Mungkin yang belum kita sebutin juga masih ada gitu. Karena kan memang tapi gua pribadi aja sebagian kan umum lah yang umum. Itu tadi kan yang sebutin yang umum tuh. Untuk yang lebihnya sih yang orang yang udah ngerti paham inilah apa yang perlu ini itu masih banyak, itu bukan itu aja gitu. Yang bahasa campingnya itu apa sih, fasilitas apa yang diperlukan kan banyak, bukan itu aja. Maksud inti dari cerita ini tuh hal sepele itu sebenarnya jangan diindahkan gitu. Hal sepele jangan disepelekan. Betul sekali. Jadi anggapnya sepele tapi sebenarnya ini benar-benar berguna nanti, benar-benar berguna. Jadi apa ya? Intinya berguna bagi nusa dan bangsa lah gitu ya. Jadi mau patah obrolan ini ya kayak gini gitu. Kalau misalkan gue nggak bisa dipungkiri bro, gue pengen lagi bro. Pengen. Ada mil nih. Bisa, tapi minimal gue kemarin ngobrol sebelum gue bikin konten ini, gue ngobrol sama teman-teman gitu. Temen gue, bro, mendingan lu jangan dulu keluar.
lebih baik lu habisin dulu Jawa Barat gitu. Emang iya juga sih memang gue pikir gitu, Jawa Barat dulu aja, kenapa kita harus keluar gitu. Kalau yang deket aja masih ada. Betul, kalau yang deket aja belum kita tahu. Belum kita daki lah, astagfirullah. Kalau misalkan kita belum yang di kasarnya sekarang kita kan nggak tahu gede sekarang situasinya kayak gimana gitu kan. Minimal kita pasti ada perkembangan. Dan kita latih fisik lagi deh gitu. Banyak di Jawa Barat yang banyak loh yang belum orang-orang tahu gitu. Barulah keluar Jawa Barat gitu kan. Kemarin aja 2 tahun yang lalu gue pengen ke Guntur bro, niat planning. Sampai nggak jadinya, kayak nggak dikasih bro. Beneran kayak. Ini ngobrolin itu intinya mah buat kepentingan lu semua lah gitu. Kalau di mana lu memang senang camping, senang apa gitu, peralatan yang kita sebut tadi itu memang sangat diperlukan sekali. Sangat penting. Mungkin alat-alat yang lain, fasilitas yang lain belum kita sebut karena kitanya belum banyak pengalaman untuk peralatan ya, bukan untuk pengalaman campingnya. Ya mungkin nanti coba lebih tanya lagi aja. Siap. Ke itu sama ke pos ronda bisa. Bisa warung kelontong bisa tanya aja gitu. Bang ini juga bisa tukang pempek yang keren. Nah kalau urusan pos ronda nanyanya ke Kang Bron aja gitu. Pos ronda pas tahu Pak, kalau pos ronda di mana Pak gitu. Gampang. Si Jebron kedua deh. Siksa lagi saya suka nanya. Besok syuting lagi, sekarang syuting lagi. Ntar malam Senin ada temen gua. Ada temen gua. Temen lama ini nggak pernah ketemu. Dia DJ sekarang. Berapa tahun tuh? Kita sambung lagi ceritanya ntar, ada season berikutnya lah kita cerita apa aja lah gitu, bebas di sini masih. Sekarang dia jadi DJ. Di sini mah kita santai-santai DJ aja. itu buat ntar aja DJ itu ada DJ artinya. Badut Jawa. Tapi ente ada keturunan gitu masih dari bokap nyokap gitu.